Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-hasanah sebentar karena ada musyawarah. Al-hasan hadis hasan ta'rifuhu definisinya lugatan huwa sifatun musyabbihatun minal husni. Sifat musyabbihah. Nanti kamu kalau baca alfiyah itu sifat musyabbihah ada. Khusus bab khusus tuh. Bima'na al-jamal dengan arti jamal. Artinya al-husnu itu jamal indah. Istilahan ikhtilafat aqwalul ulama'i fi ta'rifil hasanih. Ikhtilafat ada perbedaan aqwalul ulama'i pendapat-pendapat para ulama fi ta'rifil hasanih mengenai definisi hasan, hadis hasan nazran dengan melihat li'annahu mutawassitun bainas sahihi wad dha'ifi. Karena hadis hasan ini ada di tengah antara sahih dan dhaif. Jadi sahih, hasan, dhaif. Jadi hasan ini beda-beda. Wa li'anna ba'dahum arrafa ahad qismaihi. Sebagian yang lain ulama itu memberi definisi salah satu sisinya. Wa sa'alkur ba'da tilka ta'rifatih. Saya akan menyebutkan sebagian definisi itu, thumma akhtar ma arahu wafiqu min ghairihi. Kemudian saya akan memilih mana yang paling paling sesuai. Ta'riful Khattabi, definisi hasan menurut Imam Al-Khattabi huwa ma 'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wa 'alaihi madaru aktsaril hadithi wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama'i wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha'i. Ma adalah hadis 'urifah yang diketahui makhrajuhu makhrajnya, washtahara dan masyhur rijaluhu rijal-rijalnya para perawinya, wa 'alaihi madaru aktsaril hadithi wa 'alaihi madaruh menjadi pusat mayoritas hadis, wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama'i, ini yang diterima oleh mayoritas para ulama, wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha'i, dan digunakan secara umum oleh ahli fikih menurut Imam Al-Khattabi. Menurut at-ta'rif Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, kullu haditsin yurwa, semua hadis yang diriwayatkan la yakunu fi isnadihi may yuttahamu bil kadhibi, yang di isnadnya tidak ada orang yang dituduh bohong. Wala yakunul haditsu syadzan, dan hadis itu tidak syadz. Wa yurwa min ghairi wajhi nahwi dzalika, dan juga diriwayatkan dari selain jalur itu. Fa huwa indana haditsun hasanun, menurut kami itu adalah hadis hasan. Ta'rif Ibnu Hajar, definisi menurut Ibnu Hajar, qala wa khabarul ahadi bin naqli adlin tam bid-dhabt muttasil as-sanadi غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فإن خف الضبط فالحسن لذاته. قال خبر الآحاد adalah khabar ahad. Khabarul ahad ada pun khabar ahad binaqli adlin tamid dhabti, yang melalui riwayat orang adil yang dhabitnya sempurna, muttasilis sanad yang sanadnya bersambung, ghairu mu'allalin tidak ada illah, wala syadzin dan tidak syadz, huwa adalah as-sahihu lidzati, hadis sahih lidzatihi. Fa in khaffa dhabtuh, jika kedhabitannya itu ringan, fal hasanu lidzati, maka disebut hasan lidzatihi. Qultu, Dr. Muhammad Tuhan berkata, fa kana al-hasana inda Ibnu Hajar huwa sahihu, seakan-akan hadis hasan itu menurut Ibnu Hajar adalah hadis sahih. Idza khaffa dhabtu rawihi ay qalla dhabtuhu wa khairu wa 'urifa bil hasan. Idza khaffa, ketika ringan dhabtu rawihi, ketabitan para perawinya, ay qalla dhabtuhu, yaitu dhabitnya sedikit, wa huwa khairu ma 'urifa bil hasan, ini adalah definisi hasan yang paling baik. Amma ta'riful Khattabi, adapun ta'rif Imam Al-Khattabi, fa alaihi intiqadatun katsirah, itu mengalami banyak kritik. Wa amma Tirmidzi, adapun hadis definisi dari Imam At-Tirmidzi, wa amma Tirmidzi ini, wa amma ta'rifu At-Tirmidzi, faqad arrafa ahadu qismail hasanih, maka dia memberi ta'rif definisi terhadap salah satu bagian hasan, itu wa huwa al-hasanu li ghairihi, hasan li ghairihi. Kan hasan ada dua, li ghairihi dan li dzatihi. Wal aslu fi ta'rifi ay yu'arrafa al-hasanu li dzatihi. Wal aslu pada dasarnya seharusnya ay yu'arrafa harus ditakrifkan, didefinisikan al-hasan li dzatihi adalah hasan li dzatihi dahulu. Karena al-hasan li ghairihi dha'ifun fil asli.
Karena hasan li ghairihi adalah hadis dhaif fil asli pada asalnya. Irtaqo ila martabatil hasanih, irtaqo ila martabatil hasanih, yang naik kepada martabat hasan linjibarihi bi ta'addudi turuqihi, karena ditopang atau ditutupi oleh jalur-jalur yang berbeda-beda. Ta'riful Mukhtar, definisinya yang dipilih menurut Dr. Mahmud At-Tahan ini, ayu arrafal hasanu bina'an ala ma arrafahu bihi Ibnu Hajar bima yali, yaitu mendefinisikan hasan sesuai dengan definisi Imam Ibnu Hajar, yaitu huwa mattasala sanaduhu binaqlil adil ladzi khaffadtu an mithlihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illah. Ma adalah hadis ittasala sanaduhu yang sanadnya muttasil binaklil adlih, melalui riwayat rawi yang adil, alladzi khaffadtuhu, yang dhabitnya itu ringan, an mithlihi, dari seumpama adil, dari adil terus begitu, atau khaffadtuhu ila muntahahu, sampai selesai, min ghairi syududin, tanpa syal, wala illatin, dan tanpa illat. Ini hukumnya. Hukum hadis hasan, huwa qas-sahih fil ihtijaj bihi. Hadis hasan ini sama dengan hadis sahih, yaitu bisa dijadikan hujjah hadis hasan. Wa in kana dunahu fil quwwati, walaupun hadis hasan itu memiliki kekuatan yang lebih rendah. Lidzalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha'i, oleh karena itu semua ahli fikih menjadikan hujjah terhadap hadis hasan ini. Wa amilu bihi, dan mengamalkannya. Wa 'ala al-ihtijaj bihi mu'dhamul muhadditsin al-usuliyyin. Ahli hadis dan ahli usul, mayoritas mereka menggunakan hadis hasan sebagai hujjah, illa man syadda minal mutasyaddidin, kecuali memang orang-orang yang mutasyaddid, yang keras, yang berlebihan. Waqad adrajahu ba'dul mutasahilin fi naw'is sahih. Waqad adrajahu, memasukkan ba'dul mutasahilin, sebagian ahli yang mempergampangkan, dimasukkan hadis ini fi nau'is sahih, di dalam jenis hadis sahih. Di antara yang menggampangkan itu kal Hakim, seperti Imam Hakim, wa Ibnu Hibban, wa Ibnu Hibban, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, ma'a qaulihim bi annahu duna sahihil mubayyan awwalan. Tetapi mereka juga berkata bahwa hadis hasan ini masih di bawah hadis yang sahih. Misaluhu, kalau nanti ya, karena masih ada musyawarah, tapi paham kan? Jadi hadis hasan itu masih digunakan, bahkan seluruh ulama fikih menggunakan hadis hasan ini sebagai hujjah. Tapi dasarnya dhaif. Maksudnya bukan. Hadis hasan itu ada hadis hasan li dzatihi, ada hadis hasan li ghairihi. Kalau hadis hasan li dzatihi, memang hadis hasan. Kalau hadis li ghairihi, dia hadis dhaif tapi jadi hasan karena banyak jalur yang berbeda. Tapi hadis hasan itu hukumnya begini. Nanti kita lihat di mana dia mengenai hadis, karena ini sahih li ghairihi, nanti hasan li ghairihi apa. Jadi hasan li ghairihi ini ad-dhaif. Hadis dhaif tapi dia hukumnya tetap dijadikan hujjah kalau hadis hasan. Nah, nanti kalau hadis dhaif ada pembahasan tersendiri hadis dhaif. Jadi hadis hasan itu dijadikan hujjah oleh ahli fikih, ahli usul, dan ahli hadis. Jadi bukan hadis itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Jadi kalau hadis hasan dan hadis dhaif doang, berarti dia kurang ilmu begini, kurang belajar. Begini ya. Apalagi bid'ah itu bukan hukum fikih. Hukum fikih kan wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Gak ada bid'ahnya. Lalu ini taklifi. Wad'i ada syarat, ada rukun, ada batal, ada sahih. Gak ada itu, ada halal. Gak ada bid'ah. Nanti bid'ah itu karena bukan termasuk hukum. Jadi ada pembahasan tersendiri kapan itu menggunakan bid'ah. Ya, kita lanjut nanti.